Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk materi praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur di pertemuan ketiga. Di sini saya akan membahas materi yaitu KD 3.20, menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur, yaitu harga pokok pesanan atau harga pokok proses. 4.20 melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. 3.21 menerapkan pencatatan transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang dagang, penjualan tunai, dan penerimaan lainnya ke dalam buku jurnal khusus. 4.21 melakukan pencatatan transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang dagang, penjualan tunai, penerimaan lainnya ke dalam buku jurnal khusus. Tujuan pembelajarannya, setelah memahami pembelajaran ini nanti, diharapkan kalian akan mampu mengumpulkan, mengaitkan, dan menyimpulkan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. 2. Kalian akan mampu menyiapkan, menelaah, dan menerapkan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. 3. Kalian akan mampu menyiapkan, menelaah, melakukan pencatatan transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang dagang, penjualan tunai, dan penerimaan lainnya ke dalam buku jurnal khusus. 4. Kalian akan mampu menganalisis, menerapkan, mengaitkan pencatatan transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang dagang, penjualan tunai, dan penerimaan lainnya ke dalam buku jurnal khusus. Nah, kita pahami dulu apa itu perusahaan manufaktur. Yang dimaksud perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang pengelola bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi. Biasanya, perusahaan ini mendapatkan penghasilannya dari penjualan produk. Dalam perusahaan manufaktur juga terdapat biaya produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Jadi, perusahaan manufaktur ini mereka itu mengubah bahan, baik dari bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Setelah itu, hasil pengolahannya berupa produk akan dijual. Mereka akan memperoleh penghasilan dari hasil penjualan produk tersebut. Kemudian di dalam perusahaan manufaktur, setiap kali terjadi transaksi itu juga membutuhkan dokumen atau formulir. Dokumennya dibagi menjadi dua, yaitu dokumen sumber dan dokumen pendukung. Yang dimaksud dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Contohnya, faktur pembelian, faktur penjualan, bukti setor bank. Jadi, dokumen sumber ini adalah dokumen dasarnya, aslinya, bahwa transaksi itu terjadi. Kemudian untuk dokumen pendukung adalah dokumen yang menguatkan data atau yang membuktikan validitas terjadinya transaksi yang tercantumkan di dalam dokumen sumber. Contoh pita register kas, rekapitulasi harga pokok penjualan, surat pesanan dari pelanggan digunakan untuk mendukung faktur penjualan. Jadi ini ada contohnya, misalkan dari penjualan tunai, kita menjual barang tunai, maka nanti akan ada dokumen yaitu faktur penjualan tunai. Ini merupakan dokumen sumbernya. Pendukungnya apa dari dokumen sumber ini atau dari faktur penjualan ini, yaitu bisa berupa pita register kas. Jadi dokumen pendukung ini antara lain bisa dijadikan sebagai lampiran dari dokumen sumber. Lanjut, jurnal khusus penerimaan kas. Yang dimaksud jurnal khusus penerimaan kas ini adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang menyebabkan bertambahnya aset perusahaan, yaitu berupa kas atau uang tunai pada perusahaan.
Transaksi-transaksi yang bisa dicatat di jurnal khusus antara lain penjualan barang dagang yang dilakukan secara tunai, penjualan aktiva, penerimaan pembayaran piutang, penerimaan lain-lain. Jadi, semua kegiatan transaksi yang mempengaruhi kas bertambah itu nanti akan dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Ini adalah contoh jurnal penerimaan kas. Pada tanggal 10 April 2019, PT Sejahtera menjual tunai 2 unit komputer bekas seharga Rp2.250.000 kepada toko Sejahtera dengan nomor faktur FP001. Jika ini kita tulis ke dalam jurnal, maka yang pertama ada tanggal, nomor dokumennya adalah FP001. Kemudian nama pembelinya atau keterangannya yaitu toko Kencana. Maksudnya di sini keterangan itu bahwa PT Sejahtera menjual kepada toko Kencana. Karena secara tunai maka kasnya di debit, kas bertambah di debit 2.250.000. Dari hasil apa? Yaitu dari hasil penjualan unit komputer. Di sebelah kredit yaitu penjualannya adalah 2.025.000. Kenapa hanya ditulis 2.025.000? Sebab di sini adanya PPN atau pajak pengeluaran. Lanjut, contoh yang kedua, contoh penerimaan kas dari penerimaan piutang. Pada tanggal 11 April 2019, PT Sejahtera menerima pembayaran piutang dari toko ABG sebesar 4 juta atas penjualan barang dagang pada bulan Maret 2019. Tanggal kita masukkan, nomor dokumennya kita masukkan, nama krediturnya, saya ulangi, nama debiturnya, yaitu toko ABG, nama krediturnya, yaitu toko ABG, ini menerima uang berarti kas bertambah di debit. Dari mana? Yaitu dari pelunasan piutang, maka piutangnya berkurang atau akun receivable berkurang di kredit sebesar 4 juta. Contoh yang ketiga yaitu penerimaan kas dari penerimaan sewa. Pada tanggal 15 April 2019, PT Manajemen Keuangan New York menerima pendapatan bunga sebesar Rp1.750.000. Kita masukkan ke dalam jurnal tanggal, nomor dokumen, nama kreditur, nama yang meminjam, credited, kemudian menerima pendapatan bunga maka kas bertambah dari mana? Yaitu pendapatan bunga. Pendapatan bunga di kredit bertambah di kredit. Nah, itu tadi contoh-contohnya. Sekarang kalian bisa mencoba, ini ada transaksi-transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas. Coba kalian buat jurnal khusus, kemudian transaksi ini silahkan dimasukkan. Terima kasih. Pertemuan kali ini semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.